Dan pemirsa, lalu bagaimana lonjakan penumpang yang terjadi di stasiun Pasar Senen pada malam hari ini? Sudah ada rekan kami Nata Arman di sana. Selamat malam, Nata. Apakah ada kepadatan penumpang di stasiun Pasar Senen pada malam hari ini? Baik, selamat malam Kevin dan juga pemirsa. Terkait dengan kepadatan penumpang pada malam hari ini tentu saja terjadi. Terutama tadi ketika pukul menjelang maghrib sudah banyak sekali kendaraan-kendaraan yang tiba untuk keberangkatan pada malam hari. Namun sampai saat ini juga masih terpantau ada beberapa kendaraan juga yang baru saja sampai dan ini cukup mengantri. Seperti itu, kemudian dapat kami sampaikan juga bahwa untuk data yang kami peroleh dari pihak KAI Daob 1 Jakarta untuk keberangkatan pada hari ini tercatat lebih dari 32.000. Namun ini terjadi tren penurunan sedikit dibandingkan dengan kemarin. Namun yang menarik adalah telah terjadi tren kenaikan dari penumpang-penumpang yang tiba dari berbagai kota tujuan seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, dan juga Jawa Barat yang tiba di DOP 1 Jakarta, khususnya di stasiun Senen dan juga stasiun Gambir dan juga di stasiun beberapa seperti di Bekasi, Karawang, dan lain-lain. Kemudian ini pun menjadi salah satu bentuk puncak dari arus balik libur Natal tahun 2024 karena dari berbagai lokasi seperti Jawa Tengah, Jawa Timur juga banyak mereka yang membawa keluarganya untuk merayakan tahun baru 2025 di Jakarta. Kemudian dapat kami sampaikan juga bahwa untuk PT KAI sendiri menyediakan sebanyak 86 ataupun 87 keberangkatan kereta api dari KAI Daob 1 Jakarta. Ini untuk sekaligus menunjang sarana dari masyarakat yang ingin bepergian menggunakan kereta api jarak jauh. Dan itu pun termasuk dengan kereta tambahan yang disediakan oleh PT KAI. Kemudian selain itu juga dapat kami sampaikan bahwa untuk ketersediaan tiket sampai dengan saat ini periode libur Nataru 2024-2025 tentunya masih tersisa pada tanggal 29 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025 sekitar 30% atau sekitar 220.000. Jadi Anda yang ingin melakukan keberangkatan masih bisa membeli tiket tersebut di situs resmi PT KAI Indonesia dan juga tentunya diharapkan bagi seluruh calon penumpang agar tiba di stasiun 2 atau 3 jam sebelumnya untuk menghindari terjadinya keterlambatan ataupun terlambat atau tertinggal kereta api maksud kami. Kemudian untuk sisanya segala macam juga untuk saat ini masih banyak sekali masyarakat-masyarakat yang terus menunggu terkait dengan keberangkatan karena ada beberapa juga yang diberangkatkan dari stasiun Gambir untuk eksekutif, kemudian juga rata-rata tapi untuk didominasi rata-rata masyarakat yang ingin bertujuan ke kawasan Yogyakarta, Surabaya dan juga Malang ini berangkat dari stasiun Pasar Senen Jakarta. Saya kembalikan pada Anda di studio, Kevin. Baik, hingga malam hari ini masih ada lonjakan penumpang mencapai 32.000 lebih. Terima kasih rekan Nata Arman melaporkan langsung dari stasiun Pasar Senen Jakarta. Selamat malam, selamat kembali bertugas. Pemirsa, liburan Natal dan Tahun Baru menjadi momen spesial bagi masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga. Kebun Binatang Ragunan di Jakarta kembali menjadi salah satu destinasi favorit, sementara Taman Impian Jaya Ancol juga masih menjadi primadona bagi para warga. Momen libur Natal dan Tahun Baru membawa lonjakan pengunjung di Kebun Binatang Ragunan, Jakarta. Sejak Minggu pagi, ribuan pengunjung yang didominasi keluarga dengan anak-anak memadati kawasan ini untuk berwisata, melihat satwa, dan mengikuti beragam program edukasi. Pertama kalinya, wah ramai sekali ya nyampe situ. Terus juga alhamdulillahnya kayak nggak panas itu ya, jadi kayak lumayan sih, nggak yang jadi gimana gitu. Murah sih karena ya masuknya murah ya. Terus juga kayak mau mengenalkan hewan-hewan aja ke anak gitu. Mengantisipasi lonjakan pengunjung, pengelola Ragunan telah menyiapkan kantong parkir dengan kapasitas hingga 5.500 mobil dan 15.000 motor, serta membuka jam operasional lebih awal mulai pukul 6 pagi. Ragunan mencatat jumlah pengunjung tertinggi mencapai 45.000 orang dengan prediksi puncak kunjungan terjadi pada Tahun Baru. Sementara itu, area Pantai Ancol juga dipadati pengunjung yang menghabiskan waktu bersama keluarga. Sebanyak lebih dari 9.000 tiket telah terjual hingga Minggu siang. Lokasi yang tidak terlalu jauh dan banyak pilihan rekreasi menjadi faktor mengapa Pantai Ancol masih menjadi favorit pengunjung sebagai tempat wisata di momen libur sekolah. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sementara pemirsa, ribuan wisatawan lokal maupun luar kota memenuhi Jalan Braga yang identik dengan bangun lama khas Kota Tua.
Akibatnya arus lalu lintas di kawasan tersebut sempat tersendat akibat lalu lalang wisatawan. Selain menikmati suasana kota bernuansa tempo dulu, para wisatawan juga sengaja untuk datang hanya untuk bersuah foto dan menikmati aneka jajanan kuliner yang ada di kawasan tersebut. Kepadatan pengunjung juga terjadi di pusat perbelanjaan baju batik di Pasar Beringharjo, Yogyakarta. Ribuan pengunjung memadati di setiap los pedagang. Meski berdesak-desakan, antusias berburu ragam souvenir baju batik tetap tinggi. Sejumlah wisatawan mengaku sengaja membeli oleh-oleh baju batik di Pasar Beringharjo karena harganya yang terjangkau, yakni berkisar belasan hingga ratusan ribu rupiah. Diprediksi peningkatan kunjungan wisatawan di Pasar Beringharjo di Malioboro ini akan terus berlangsung hingga awal tahun 2025. Pemirsa, meski sempat terkendala cuaca, Pelabuhan Sanur Bali tetap dipadati ribuan wisatawan. Tercatat sudah ada 53.000 wisatawan yang melakukan perjalanan kapal cepat ke Pulau Nusa Penida dan Nusa Lembongan. Beginilah suasana Pelabuhan Sanur Denpasar hari ini yang dipadati ribuan wisatawan. Mereka akan menggunakan kapal cepat menuju Pulau Nusa Penida dan Nusa Lembongan. Saat ini arus penumpang di pelabuhan tersebut berkisar 4.300 penumpang per hari dengan armada yang beroperasi 67 kapal cepat. Tingginya animo wisatawan membuat pihak Pelabuhan Sanur menyiagakan 26 kapal cadangan untuk mengantisipasi lonjakan. Banyak wisatawan yang sudah lama merencanakan liburan tahun baru di Pulau Nusa Penida dan Lembongan, namun sempat terkendala cuaca. Sebenarnya sih udah dari lama targetnya untuk ke sana, cuma karena cuaca di bulan ini kan agak ekstrim juga. Terus kebetulan beberapa hari yang lalu tuh cukup cerah, jadi langsung aja ke sana. Untuk kemarin sih enggak ya, termasuk gampang banget. Aku bookingnya online, terus bisa bayar di tempat pas ngambil tiket. Yang penting udah booking aja sih, tiket atas nama siapa. Sejak 18 hingga 29 Desember, sebanyak 53.000 wisatawan menggunakan kapal cepat menuju Pulau Nusa Penida dan Nusa Lembongan. Sementara di bulan November 2024 tercatat 5,8 juta wisatawan mancanegara yang mengunjungi Bali, didominasi wisatawan asal Australia, India, Cina, Eropa, dan Asia Tenggara. Sementara wisatawan domestik mencapai 9,1 juta orang. Dari Denpasar, Indira Ari, iNews melaporkan.